Ambulans datang bersamaan ketika Eliza baru saja sampai memapah Kelvin dengan perlahan menuju ke depan. Setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit, Kelvin dipindahkan ke ruang VVIP. Selain mendapatkan jahitan di luka tusuknya, ia juga kehilangan banyak darah dan harus mendapatkan transfusi darah. Lelaki yang berada di atas ranjang itu kini terbaring dengan wajah yang pucat, ia tampak rapuh. Hampir tidak ada jejak dari ekspresi dingin dan menakutkan yang selalu ia tunjukkan. Saat Keenan dan Michael masuk, mereka melihat wanita di samping ranjang memegangi tangan Kelvin sambil menangis. Hidung Eliza telah merah seperti badut dan matanya bengkak. Ia tak berhenti menangis sejak Kelvin di ruang operasi. "Apakah dia belum siuman?" tanya Keenan. Eliza menggeleng. "Belum. Aneh sekali, ia seharusnya segera bangun. Dokter mengatakan ia hanya mendapatkan bius lokal untuk mendapatkan jahitan," kata Keenan. Eliza tertegun, ia lalu menatap pria di atas ranjang dengan tatapan yang menyelidik. "Apakah kamu selama ini sadar dan mempermainkanku dengan pura-pura masih belum sadar?" tanya Eliza. Sebelumnya Eliza sangat ketakutan, ia menunggu Kelvin 1 jam lebih di sampingnya karena takut pria ini tak akan membuka matanya lagi. Bulu mata panjang Kelvin berkibar dan ia membuka matanya perlahan. "Aku tidak dibius, namun aku terlalu lemah setelah kehilangan darah, jadi aku mungkin tanpa sadar telah tertidur," kata Kelvin berbohong. Ia sadar sejak dirinya dipindahkan ke ruang perawatan, namun saat ia mendengar Eliza terisak sambil memegangi tangannya, ia ingin pura-pura tak sadarkan diri sedikit lebih lama. Dia berharap bisa mendengar kata-kata kasih sayang Eliza untuk membesarkan hatinya, tapi Keenan menghancurkan semuanya, membuat Kelvin memiliki keinginan untuk menjahit mulut pria ini. Saat Keenan menyadari tatapan permusuhan dari Kelvin untuknya, ia menjadi gugup. Michael di sisi lain tertawa dan berbisik ke telinga Keenan. "Apakah kamu bodoh?" Kelvin tidak pura-pura tidur tanpa memiliki tujuan, ia pasti ingin mendengar pernyataan cinta Eliza, bisik Michael. Keenan mengerutkan keningnya. "Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan bicara omong kosong." "Hei, aku adalah seorang aktor dan adegan seorang wanita mengatakan banyak pernyataan kasih sayang saat kekasihnya terbaring tak sadarkan diri sudah sering aku lihat dan juga mainkan," jawab Michael. Keenan terdiam kali ini, ia tidak bisa lagi berkata-kata dan menelan ludahnya dengan kasar saat hawa dingin mulai menjalari punggungnya. "Kau tamat sekarang," bisik Michael dengan seringai ejekan. Keenan tahu harus memperbaiki kesalahannya, jadi dia dengan segera menghampiri Kelvin yang saat ini masih dibantu minum oleh Eliza. "Aku bersyukur kamu baik-baik saja, dokter mengatakan jika luka itu 1 senti lebih dalam lagi masuk ke dagingmu, maka kamu tak akan terselamatkan. Kamu juga kehilangan banyak darah, lihatlah, bahkan aku menyumbangkan darahku untukmu," kata Keenan sambil menunjukkan plester luka kecil di tangannya. Keenan ingin menyelamatkan diri dari murka Kelvin menggunakan kebaikannya yang baru saja mendonorkan darah untuknya. Raut wajah Kelvin mengendur setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Keenan. "Jika kalian cukup punya waktu luang, kenapa tidak menangani apa yang belum bisa aku tangani?" tanya Kelvin. Michael tahu apa yang dimaksud Kelvin. Pertama, pria ini mengusir mereka karena mengganggunya dengan Eliza, dan yang kedua mereka harus menangani masalah Rebecca untuk Kelvin. "Baik, kami akan pergi, saat semuanya beres, kami akan menghubungimu," kata Michael. Keenan menatap Eliza. "Tolong jaga dia dengan baik, lukanya tidak boleh basah dan ia sangat lemah, jadi kamu bahkan harus membantunya saat ia pergi ke kamar mandi." Wajah Eliza menjadi kaku dan kehilangan kata-kata. Sementara Keenan berbalik sambil menyeringai. Ketika di luar, ia berkata pada Michael dengan rasa bangga. "Apa aku mengatakan hal yang benar barusan?" Michael menarik nafas dalam sambil mengangguk. "Ya, kali ini mulutmu sedikit bermanfaat." "Aku tidak melihat lagi di mata Kelvin keinginannya untuk menjahit mulutmu." "Syukurlah."
Sekarang, apakah kita akan pergi ke kantor untuk menangani pekerjaan Kelvin? Tanya Keenan. Michael memutar bola matanya pada Keenan dengan ekspresi yang tampak frustrasi. Jangan terlalu banyak minum alkohol, sepertinya otakmu mulai menciut. Kalau masalah kantor, Kelvin bisa menyerahkannya pada Zah, dia ingin kita menyelesaikan masalahnya dengan Rebecca. Keenan tersenyum dengan ekspresi bodoh hingga tampak gusinya. Michael merasa jijik melihat itu dan segera berjalan lebih cepat. Mereka tiba di ruang perawatan Rebecca tak lama kemudian. Gadis itu sendirian di ranjang pesakitan. Sebagai wanita yang selama ini hidup dengan megah, kini ia justru berakhir di ruang perawatan kelas 3 dengan banyak pasien sekaligus. Ia sendirian dan tak memiliki siapapun yang menjaganya. Dua pria kini berdiri di depan ranjang Rebecca dan menatap wanita itu dalam-dalam. Seorang wanita tua yang telah menjaga suaminya dengan ranjang tepat di sebelah Rebecca berkata dengan antusias. "Nona, akhirnya penjagamu datang. Mereka bahkan terlihat begitu tampan. Mana di antara mereka yang kekasihmu?" tanya wanita tua itu. Rebecca melirik wanita tua cerewet di sebelahnya. Ia telah bosan setengah mati pada betapa berisik wanita ini sejak tadi. Ia terus bertanya kenapa ia sendiri dan tidak memiliki seseorang untuk menjaganya. Kini ia bahkan membuatnya semakin gusar karena yakin perkataannya barusan akan menyinggung dua pemuda berkuasa di depannya. "Mereka bukan." Rebecca mulai berbicara. "Cek, nenek tua, mumpung kamu berada di rumah sakit, tolong periksakan mata Anda. Tidak mungkin di antara kami yang buta untuk mau menjadi kekasihnya," kata Keenan. Mulutnya selalu tajam dan licin. Ia tidak takut menyinggung siapapun kecuali Kelvin, meski mereka sama-sama berasal dari keluarga berpengaruh, namun Kelvin adalah level yang berbeda. Wanita tua itu menatap ke arah Rebecca, menurutnya wanita ini tampak di atas rata-rata kecantikan pada umumnya. "Pemuda, jangan berkata seperti itu. Ia sakit dan kamu akan melukai hatinya, lagi pula menurutku ia wanita yang cantik," kata wanita tua. "Bah, dia adalah kecantikan yang beracun," sahut Keenan dengan ekspresi jijik. Rebecca mencengkeram selimut di atas tubuhnya, ia dipenuhi rasa kebencian mendengar ejekan padanya, namun di sisi lain ia juga ketakutan pada dua pria ini. "Rebecca, apakah kamu sudah baik-baik saja? Sepertinya aku harus memindahkanmu ke ruang lain," kata Michael. Wajahnya menunjukkan seringai yang menakutkan hingga membuat punggung Rebecca merinding ketakutan, ia menggelengkan kepalanya dengan putus asa untuk menunjukkan penolakan. "Aku baik-baik saja dengan ruangan ini," katanya dengan suara yang bergetar. Ia tidak bodoh. Jelas ia tahu bahwa ia tak akan dipindahkan ke ruangan yang lebih baik, tapi ruang penyiksaan. Seluruh tulang di tubuhnya masih merasakan kesakitan setelah mendapatkan tendangan dari Kelvin 2 kali. Ia tidak bisa membayangkan mendapatkan penyiksaan lagi. "Ayolah, sebagai putri yang terlahir dengan kemewahan sejak kecil, ruangan ini sangat tidak cocok untukmu," kata Michael. Rebecca masih menggeleng, namun detik berikutnya, dua orang pria berpakaian perawat mendorong ranjangnya pergi. "Tolong, mereka menculikku," pekik Rebecca ketakutan. Semua orang ragu-ragu untuk menolongnya karena ada dua tenaga medis yang mendorong ranjangnya. Meski begitu, sebagian besar dari mereka dengan penuh tanda tanya. "Dia adalah pasien rumah sakit jiwa. Kami akan memindahkan ia ke tempat yang seharusnya, jadi jangan pedulikan teriakannya," terang Keenan. Rahang semua orang kini semakin menganga lebar, mereka merasa sangat disayangkan wanita secantik itu kini telah menderita penyakit mental di usia yang muda. Rebecca berusaha untuk melarikan diri, namun ia ditekan lagi di ranjangnya oleh dua perawat tadi. Seorang lainnya menyuntikkan cairan aneh ke dalam infusnya. Apa yang kalian berikan?" tanya Rebecca. Rebecca ketakutan bahwa mereka telah memasukkan racun pada tubuhnya. Ia berusaha melepaskan jarum infus di tangannya, namun gerakannya tertahan karena tubuhnya kini dipegangi oleh dua orang.
Jangan takut, cairan ini tak akan membuatmu kesakitan lagi, kata salah satu perawat. Rebecca kehilangan kesadaran tak lama kemudian. Ketika ia terbangun, dia sudah berada di ruang tertutup yang aneh. Di kanan kiri dindingnya ditempeli oleh bantalan tipis untuk menjaga jika pasien kehilangan akal dan membenturkan diri ke dinding. Bantalan itu akan membuat mereka tetap aman. Tidak. Di mana aku berada sekarang? Tolong keluarkan aku dari sini. Pekik Rebecca. Kamu sekarang berada di ruang isolasi rumah sakit jiwa, mulai sekarang ini akan menjadi tempat tinggalmu, kata suara dari speaker. Rebecca menatap sumber suara yang berada di speaker yang berada di atas ruangan ini. Ia mengenali suara ini sebagai suara Michael. Michael, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah, tolong biarkan aku keluar dari sini. Aku berjanji tak akan lagi muncul di depan kalian. Tolong jangan penjarakan aku seperti penderita sakit jiwa, kata Rebecca penuh permohonan. Ia sekarang mengenakan baju pasien aneh dengan model terusan dan berwarna putih bersih. Lengan baju pasien ini panjang dan mengikat kedua tangannya. Rebecca, kamu hampir membunuh Kelvin. Tentu saja kami tak akan melepaskanmu begitu saja, mengirimmu ke penjara adalah hukuman yang terlalu ringan untukmu, kata Michael melalui speaker. Tidak. Aku sama sekali tidak berniat menyakiti Kelvin, aku sangat mencintainya, jadi mana mungkin aku akan berani melukainya. Itu semua karena wanita penyihir itu yang telah meracuni pikirannya dan membuat Kelvin mengorbankan dirinya, kata Rebecca. Cek, kamu ternyata masih berhalusinasi. Sungguh keputusan yang bagus kami mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Oh ya, kuharap kamu betah untuk tinggal di sini karena mulai sekarang kamu akan tinggal di sini hingga tua, kata Michael. Rebecca menatap penuh kebencian pada suara speaker yang mentransmisikan suara Michael. Aku bukan orang gila, aku tidak mungkin akan bertahan di sini untuk waktu yang lama, kata Rebecca. Dia berniat untuk menunjukkan kewarasannya dengan melakukan tes kejiwaan. Ia yakin hasilnya akan menunjukkan bahwa dirinya tidak sakit. Keenan tertawa mendengar itu, ia dan Michael berada di ruang pengawasan dan bisa melihat betapa jelek wajah Rebecca sekarang saat memelototi speaker seolah ingin mencabik-cabiknya. Rebecca, obat yang telah kami suntikkan padamu tadi memiliki efek untuk merusak saraf otakmu. Jadi terkadang kamu akan kehilangan kendali seperti orang sakit jiwa, kata Keenan. Wajah Rebecca pucat, ia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kenapa kalian tidak mengirimku ke penjara atau membunuhku saja? Pekik Rebecca dengan putus asa. Ia tidak ingin dikurung di rumah sakit jiwa selamanya. Apalagi dengan mental yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Ia tak menyangka akan mendapatkan hukuman yang begitu kejam. Kami sudah mengatakan, mengirim ke penjara adalah hukuman yang terlalu ringan untukmu. Rebecca, selamat tinggal, dan berdoalah suatu saat nanti Kelvin menjadi biarawan dan melepaskan semua dendamnya untukmu lalu membebaskanmu, kata Keenan sebelum pergi dari ruang pengawasan. Michael menarik nafas dalam. Kelvin menjadi biarawan? Tanyanya sambil menatap Keenan. Jika itu terjadi sebelum ia tidur dengan Eliza dan mendapatkan anak kemudian melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Eliza, aku mungkin akan percaya dengan omong kosongmu barusan, lanjut Michael. Kelvin dulu selalu dingin pada wanita dan merasa enggan untuk terikat dengan wanita. Jika bukan karena mereka tahu itu berkaitan dengan trauma yang disebabkan oleh ibunya, maka mereka akan menduga Kelvin adalah seorang penyuka sesama jenis atau ia ingin menjadi pria suci yang enggan untuk terlibat dengan urusan nafsu keduniawian. Keenan menyeringai. Aku hanya berbicara omong kosong. Tentu saja aku tahu seperti apa laparnya Kelvin setiap kali menatap Eliza seolah pria itu ingin menelannya dengan utuh. Omong-omong, sejak malam 4 tahun lalu, apakah mereka sudah melakukannya lagi? Tanya Keenan penasaran. Entahlah. Tapi yang aku tahu, Kelvin mengubah pertemuan dengan para rekan bisnis dari negara Paris ke negara Swiss. Ia berencana untuk mengajak Eliza ke sana juga, jawab Michael.
Keenan mengerutkan keningnya. Apa hubungannya dengan pertanyaanku tadi? Michael menarik nafas dalam. Pertemuan bisnis itu hanya 2 jam, tapi Kelvin menyewa pondokan pribadi selama 3 hari. Kamu tahu sekarang di pegunungan Alpen sedang musim dingin dan banyak badai. Mereka mungkin hanya akan tertahan di pondokan sepanjang hari. Menurutmu apa yang akan dilakukan pasangan lawan jenis saat cuaca dingin dan hanya berdua? Rahang Keenan menganga lebar. Kelvin sangat licik. Di rumah sakit, Kelvin baru saja makan setelah Eliza menyuapinya. Sebenarnya luka di punggungnya tidak begitu mempengaruhi Kelvin, ia sudah sering mendapatkan banyak luka yang lebih parah. Ia tidak mungkin berada di puncak seperti sekarang tanpa menyinggung siapapun. Sebagian besar dari mereka yang dendam akan melakukan banyak cara jahat untuk menjatuhkan dirinya. Hanya saja kali ini pria itu dengan sengaja berpura-pura terlihat sangat lemah di depan Eliza. Apa yang dikatakan oleh Keenan? Tanya Eliza setelah membereskan peralatan makan. Tidak ada, hanya urusan pekerjaan. Eliza, 3 hari lagi ikutlah aku ke pertemuan bisnis di Swiss, kata Kelvin. Kenapa? Bukankah Zah yang biasanya menemanimu? Tanya Eliza. Ada beberapa pekerjaan yang harus aku tinggalkan di sini dan membutuhkan penanganannya, jawab Kelvin. Eliza mengangguk, 3 hari lagi luka Kelvin masih belum sembuh total, jadi dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Aku akan mengajak Efrain juga, ia pasti senang berlibur ke Swiss, kata Eliza. Tidak, dia baru saja sembuh. Biarkan ia beristirahat di rumah lebih dulu, kata Kelvin. Eliza terdiam. Itu berarti hanya ada kita berdua di sana, asteris batin Eliza. Ia menjadi gugup sesaat, namun segera menggelengkan kepalanya. Apa yang aku pikirkan, lagi pula dia terluka. Eliza berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri, meski yang sebenarnya terjadi, ia seperti menipu dirinya sendiri menggunakan alasan itu. Kelvin melihat ekspresi wajah Eliza yang tampak berkonflik. Wajahnya yang mungil kini telah merona merah. Dia seperti buah apel matang yang siap untuk digigit. Apalagi bibirnya yang semerah ceri membuat Kelvin tanpa sadar menelan ludahnya. Eliza, aku belum mendapatkan makanan penutupnya, kata Kelvin. Mereka tidak memberi makanan penutup. Apa yang kamu inginkan? Aku akan ke kantin mencarinya untukmu, jawab Eliza. Ke sini, kata Kelvin sambil menggerakkan jari telunjuknya memanggil Eliza. Wanita itu dengan patuh berjalan menghampiri Kelvin yang sedang duduk di atas ranjang. Aku ingin buah ceri, kata Kelvin. Eliza mengangguk. Aku akan mencarikannya untukmu. Saat Eliza akan pergi, pergelangan tangannya ditahan. Kelvin menarik wanita itu hingga jatuh terduduk di sebelahnya. Makanan penutupku ada di sini. Kamu menggunakan lipstik dengan rasa ceri lagi, bukan? Tanya Kelvin. Setelah berbagi ciuman yang tak terhitung jumlahnya, Kelvin mulai hafal rasa apa dari lipstik yang dikenakan oleh Eliza. Ia adalah pembelajar yang cepat dan memiliki ingatan yang baik. Bisakah kamu menciumku lagi? Kali ini bukan di pipi, tapi di bibir, pinta Kelvin. Selama ini selalu ia yang memaksakan ciuman pada Eliza. Jika wanita ini mau menciumnya lebih dulu, maka dia akan merasa bahwa luka yang ia alami sekarang sepadan. Eliza tidak bisa menjawab, namun dia mencium Kelvin dengan cepat dan singkat di bibir. Pria itu muram, ia merasa tidak cukup. Rasanya seperti ia singa lapar yang hanya disuguhi daging segar di moncong mulutnya, namun ditarik lagi. Eliza kewalahan, ini bukan ciuman, tapi penjarahan. Dia sedikit memberontak karena hampir kehabisan nafas, namun dorongannya telah merobek luka Kelvin. Ah! Pekik Kelvin. Maaf, aku tidak sengaja. Apakah lukanya terbuka lagi? Tanya Eliza. Kelvin melihat bibir bengkak dan kemerahan wanita di depannya. Ia menyadari bahwa baru saja ia sedikit berlebihan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, bahkan cukup kuat untuk tahap selanjutnya, kata Kelvin.
Bibir Eliza mengerucut dan menatap Kelvin kesal. Setelah itu, ia sedikit menarik pundak Kelvin ke depan untuk melihat kondisi punggungnya. Benar saja, ia menemukan baju pasiennya kini telah ternoda darah. Tahap selanjutnya. Lihatlah, kamu telah berdarah lagi, kata Eliza. Kelvin terdiam, ia seperti anak kecil yang tertunduk setelah dimarahi oleh ibunya. Beberapa saat kemudian, dokter masuk ke dalam ruangan untuk mengobati luka di punggung Kelvin yang kembali robek. Dokter itu menghela nafas dalam dan tatapannya tampak rumit. Luka ini akan segera membaik, kami berusaha keras memberikan perawatan yang terbaik dan obat terbaik yang bahkan kami datangkan dari luar negeri, tapi jika kalian tidak mengendalikan diri, maka lukanya akan meradang dan menimbulkan infeksi, kata dokter. Pasangan itu terdiam, wajah Kelvin masih tetap acuh, sementara Eliza tertunduk malu. Bibirnya yang bengkak dan merah sebenarnya sudah cukup untuk membuat orang salah paham pada apa yang mereka baru saja lakukan. Apalagi luka Kelvin yang semula telah dijahit dengan baik kembali berdarah. Sebagai orang yang berpengalaman, dokter itu tahu bahwa luka ini tak akan robek begitu saja jika pasiennya tidak melakukan gerakan fisik yang keterlaluan. Jaga diri dengan baik, kalian masih muda dan akan ada banyak waktu berikutnya, kata dokter. Eliza mengangguk dengan ekspresi canggung. Setelah dokter akhirnya pergi meninggalkan ruangan, Eliza menatap Kelvin dengan cemberut. Kamu sudah membuatku malu, keluh Eliza. Aku akan mengganti dokternya. Dia terlalu cerewet, mungkin ia harus dipindahkan untuk bekerja ke daerah terpencil, kata Kelvin. Kamu tidak perlu bertindak sejauh itu, kata Eliza. Eliza cemberut, dia memberikan tatapan peringatan pada Kelvin, namun bibir pria itu justru terangkat sambil membentuk senyuman. Sayang, aku ingin mandi. Bisakah kamu membantuku? Tanya Kelvin. Ekspresi wajah Eliza menegang setelah mendengarnya. Pria ini tak hentinya memberinya tekanan mental hari ini. Jangan mandi, kamu masih terluka. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan dokter barusan? Kamu harus menjaga diri, tawar Eliza dengan suara yang bergetar. Rasanya sangat tidak nyaman. Aku tidak akan bisa tertidur jika merasa tubuhku lengket seperti sekarang. Jika aku tidak bisa beristirahat, maka itu juga akan buruk untuk proses penyembuhanku, kata Kelvin. Eliza terdiam, ia telah melewati tekanan mental yang berat hari ini. Tadi saat melihat berlumuran di tubuh Kelvin, itu cukup untuk membuatnya ketakutan setengah mati. Lalu setelah ia merasa sedikit tenang, pria itu justru menciumnya hingga membuat otaknya kosong. Sekarang pria ini bahkan mulai serakah untuk memintanya memandikan dirinya. Entah kenapa ia merasakan firasat bahwa pria ini sedang aji mumpung. Kalau begitu, aku akan meminta bantuan perawat pria untuk membantumu mandi, kata Eliza. Eliza berusaha melarikan diri dengan alasan memanggil perawat, namun Kelvin telah menahan pergelangan tangannya. Mereka akan menertawakanmu jika meminta bantuan untuk memandikan suamimu sendiri, kata Kelvin. Eliza terdiam, ruangan menjadi hening untuk beberapa saat dan wajahnya semakin memerah. Bola matanya bergerak ke sana kemari yang menunjukkan ia sedang kebingungan dan gugup. Wanita ini tampak menggemaskan ketika ia terlihat seperti mangsa yang terjebak di dalam perangkap. Memandikanku tak akan sulit, aku jauh lebih patuh dari Efrain, desak Kelvin. Eliza kehilangan kata-kata, pria ini begitu tidak tahu malu karena membandingkan dirinya dengan Efrain. Memandikan orang dewasa dan anak-anak adalah dua hal yang jauh berbeda. Lukamu masih basah, meski aku bisa membantumu untuk mandi, namun kemungkinan luka itu kembali robek akan tetap ada saat kamu berjalan ke kamar mandi. Bagaimana jika aku cukup menyeka tubuhmu saja? Tawar Eliza. Kelvin mengangguk. Baiklah. Eliza berjalan menuju ke kamar mandi, ia membuka laci di kamar mandi di mana tempat berbagai keperluan mandi berada, termasuk handuk kecil untuk menyeka tubuh. Saat ia kembali ke kamar dengan baskom berisi air hangat dan handuk kecil,
ia melihat Kelvin telah melepaskan kancing baju pasiennya satu persatu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melepas baju?" tanya Eliza ketika ia melihat Kelvin melepaskan bajunya dan menunjukkan tubuh polosnya yang kencang dan perut 6 kotaknya. "Bagaimana kamu bisa menyeka tubuhku jika aku tidak melepaskan baju?" jawab Kelvin. Eliza kehilangan kata-kata, sepertinya ia mulai merasa otaknya semakin bodoh tiap kali berhadapan dengan pria ini. Eliza menarik nafas dalam, ia mulai menyeka wajah Kelvin lebih dulu menggunakan handuk hangat. Setelah itu, ia mulai menyeka tubuh Kelvin dengan jantung yang berdetak kencang. Tubuh Kelvin sangat indah, ia seolah membersihkan patung dewa Yunani yang dipahat dengan sempurna. Setelah waktu yang terasa berjalan sangat lambat, akhirnya Eliza menyelesaikan bagian tubuh Kelvin dengan keningnya yang telah berkeringat. "Aku sudah selesai, kamu bisa memakai baju," kata Eliza. "Tidak, kamu hanya menyeka bagian atas tubuhku. Lalu bagaimana dengan bagian bawah?" tanya Kelvin. Kelvin mulai menunjukkan gerakan seolah tengah bersiap untuk menarik ke bawah celana pasiennya. Apa yang kamu lakukan? Pakai kembali celanamu," pekik Eliza sambil membuang muka. "Sayang, tapi aku juga merasa tubuhku lengket pada bagian bawah," kata Kelvin. "Jika kamu tidak menggunakan celanamu lagi, maka aku tak akan merawatmu lagi," ancam Eliza. Ia merasa pria ini semakin tidak tahu malu. Kelvin terkekeh, ia tahu jika terus melanjutkan misinya untuk menggoda wanita ini dan membuatnya tertekan, mungkin wanita ini justru akan berakhir pingsan dan mendapatkan perawatan. Beberapa hari kemudian, Keenan dan Michael akhirnya bisa membujuk Zachary untuk ikut berlibur dengan mereka dengan perjalanan menggunakan kapal Yah. Mereka berencana untuk melakukan pelayaran selama beberapa hari di tengah samudera, lalu berhenti di sebuah pulau di mana mereka bisa melakukan kegiatan snorkeling dan yang lainnya. "Katakan padaku, kenapa kalian tiba-tiba mengajakku berlibur?" tanya Harry ketika mereka bertiga tengah memancing di dek kapal. Ia bisa merasakan ada yang aneh dengan dua temannya. Mereka terus memperhatikan dirinya dengan baik dan terlihat seolah sedang menghibur dirinya. "Kami hanya merasa kita sudah lama tidak pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama," jawab Keenan. Harry menatap kedua temannya dengan tatapan menyelidik. Ia tahu ada yang tidak beres dan teman-temannya sedang berpura-pura. "Lalu kenapa kalian tidak mengajak Kelvin juga?" tanya Harry. "Kamu tahu pria itu super sibuk dan tidak mudah untuk menculiknya pergi," kata Keenan dengan senyum yang kaku. "Aku tahu kalian sedang berbohong. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku? Apakah hari ini Kelvin dan Eliza melangsungkan pesta pernikahan dan kalian menjauhkanku dari sana agar aku tidak mengacaukannya?" tanya Harry. Keenan dan Michael tertegun, tangan mereka yang memegang pancing gemetar. "Tentu saja tidak. Kami tidak berpikiran buruk tentangmu dan hari ini bukan hari pesta pernikahan mereka berdua," kata Keenan. "Lalu," cecar Harry. Meski ia terlihat tenang, namun saat ini jauh di dalam hatinya, ia merasa ketakutan dan kesulitan bernafas karena merasa sesak. "Sebenarnya hari ini mereka berangkat ke Swiss. Kami tidak ingin kamu mendengarnya dan terluka. Jadi kami membawamu untuk melakukan perjalanan liburan," kata Keenan dengan wajah yang tertunduk karena merasa bersalah. "Kamu harus mulai belajar melepaskan perasaanmu pada Eliza. Kehadiran Efrain sudah menunjukkan bahwa kalian tidak ditakdirkan untuk bersama," lanjut Michael. Keenan mengangguk. "Kami akan selalu tersedia untuk menemanimu. Kita bisa melakukan banyak liburan bersama, setelah beberapa saat, aku yakin kamu akan bisa melupakannya." Harry mencengkeram tongkat pancing di tangannya dengan erat. Ia berusaha mengulas senyum kaku di wajahnya. "Aku bahkan belum memulainya. Jadi kenapa aku harus mundur pada pertarungan yang belum aku mulai," kata Harry. Michael dan Keenan terdiam, perkataan Harry telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa ia tidak berniat untuk mengalah.